welcome back with me Dea. Kali ini kita masih berada di English Grammars episode 20. Di episode kali ini kita masih membahas tentang has, have, dan juga had di part kedua. Jadi untuk teman-teman semuanya yang belum nonton part satunya, silahkan ditonton. Linknya mungkin akan berada di description atau sebelumnya, video sebelum ini. So, we can say that have, has, and had before. Sebelumnya kita membahas tentang ordinary. Tapi saat ini kita akan membahas has, have, dan juga had yang khususnya pada auxiliary. Apa itu auxiliary? Kata kerja bantu. Jadi, has, have, dan juga had dalam auxiliary yang akan kita bahas kali ini itu ternyata banyak banget fungsi-fungsinya. Yuk langsung saja kita kupas satu-satu penjelasannya. At first, diingat-ingat bahwasanya has, have, dan juga had di sini sebagai auxiliary, yaitu sebagai kata kerja bantu. Maka dari itu dia membutuhkan si ordinary, dan ordinary-nya itu selalu bertemu dengan verb 3 atau past participle. Jadi has, have, dan juga had itu selalu bertemu dengan verb 3 nantinya. Nah, di have dan has kita memerlukan subject of agreement, yang mana have digunakan untuk subjek berupa I, you, they, we, ataupun banyak jamak. Kalau has digunakan untuk she, he, it, atau orang ketiga tuh tunggal. So let's check it out to the first function. Fungsi yang pertama kita masih fokus pada have dan juga has, yang mana di sini membahas tentang present perfect tense dari kalimat verbal. Kalimat verbal ini yang mana digunakan untuk menjelaskan sebuah aktivitas yang berlangsung dengan kata kerja aslinya. Nah, in formula atau rumusnya jangan lupa in a sentence pastinya ada subject dan pastinya ada tensesnya. Ini tadi dari present perfect-nya. Nah, present perfect tadi ada auxiliary-nya menggunakan have dan juga has dan akan bertemu dengan verb 3 dan jangan lupa dengan objeknya. As an example, she has just had lunch. Diingat-ingat kenapa dia pakainya has, karena subjeknya berupa she. Dan has yang pertama ini sebagai auxiliary dan yang kedua kok ada had di situ. Nah, masih ingat dari arti yang sebelumnya penggunaan have di have, has, had part satunya, had di sini adalah si verbnya atau si ordinary-nya. Yang mana ordinary-nya harus verb 3, makanya have-nya di verb 3 kan yang jadinya hasilnya adalah had. Jadinya she has just had lunch. Dia baru saja sudah makan siang. Nah, makan siang di sini we can say that it is talking about result. Berarti membahas tentang hasil. Kalau orang sudah makan siang pastinya sudah kenyang. Fungsi yang kedua yang mana kalau kita sudah bahas tentang verbal pastinya jangan lupa kita akan membahas tentang nominalnya juga. Maka masih tetap berada di present perfect yang mana auxiliary-nya tetap menggunakan have, has dan di sini digunakan untuk menjelaskan sebuah kalimat yang berlangsung tanpa adanya kata kerja asli atau kata kerja verbal. Berarti nanti kalau nominal masih ingat kita tentunya pasti menggunakan si be. Nah, karena be-nya nanti adalah verb 3, seperti kita ingat rumusannya ada subject, tetap auxiliary-nya menggunakan have, has, Karena ini nominal, maka ordinary-nya adalah berbentuk kata kerja berupa be. Dan be-nya tentunya pada verb 3 yaitu been dan juga objek. As an example, I've been a colleger. Nah, I've been di situ jangan lupa have bertemu dengan verb 3. Verb 3-nya berupa been, karena ini verb 3 dari be. Kenapa? Karena present perfect. Kembali ke rumusan utama yaitu have, has, auxiliary-nya dan ordinary-nya bertemu dengan verb 3 yaitu been. Maka objeknya jangan lupa karena nominal maka pakainya ana. Apa si ana itu adalah adjective, noun sama adverb. Fungsi ketiga yaitu have, has dari present perfect continuous yang mana kalimat ini digunakan untuk menjelaskan sebuah kalimat yang masih berlangsung. So let's check it out to the formula. Kita lihat formulanya. Ini karena continuous, masih ingat kalau continuous itu selalu ada verb ing-nya. Maka ada subject, have, has, been.
verb ing. Nah, kata kerjanya ordinary-nya itu berada di verb ing-nya. Setelah itu jangan lupa kalau kita menggunakan present perfect continuous ini maka menggunakan time signal berupa for dan juga since. Contohnya, I've been working in Word English for 1 year more. Nah, saya sudah bekerja, saya masih bahkan sudah tapi masih berlangsung untuk bekerja di sini selama 1 tahun lebih. Nah, we can call it that it is for itu selama. Kalau since itu semenjak. I've been working here since 2019 contohnya. Nah, since itu awal mula bekerjanya. Kalau for itu long term-nya, dari term waktunya. To get more detail for the function of for sama since, jangan lupa nanti tonton video selanjutnya yang pastinya akan diupload setelah video-video ini. Cari aja di playlist dari video YouTube yang ada di Word English. Fungsi keempat yang mana have has di sini digunakan untuk present perfect namun dari kalimat pasif. Maka rumusannya pastinya ada subjeknya have has been dan ordinary-nya adalah verb 3 itu sendiri dan juga objeknya jangan lupa. Tapi diingat-ingat kalau pasif itu tentunya memiliki arti di atau ter. Jadinya nanti dimakan atau termakan. As an example, Lisa's birthday cake has just been eaten by Wallace. Maka di sini berarti roti ulang tahunnya si Lisa baru saja dimakan sama Wallace. Nah, dimakan, oke, atau termakan sama Wallace. Jangan lupa itu penggunaan pasifnya. Oke, kalau tadi kita sudah membahas tentang has dan have dari auxiliary-nya, kita tentunya juga akan membahas tentang had khusus pada past perfect tense. Nah, apa saja sih fungsi-fungsinya? So let's check it out. Fungsi yang pertama dari had yang mana digunakan pada past perfect di sini memiliki rumusan berupa sama seperti sebelumnya yaitu subject had dan juga verb 3. Ini karena kita akan membahas tentang verbal, maka kita kasih contoh dari verbal. Contohnya yang mana di sini adalah Amanda had completely revised her script 3 times yesterday. Yang artinya berarti Amanda sudah merevisi skripnya 3 kali kemarin. Wow, Amanda hebat berarti ini ya. 3 kali. Sekarang had yang digunakan pada past perfect berupa kalimat nominal. Dengan rumusan yang masih sama, cuman verbnya, ordinary-nya tidak lagi menunjukkan aktivitas seperti tadi, tapi akan menunjukkan berupa si be, keluarga be, yaitu been, yang mana rumusannya adalah subject had bertemu dengan been dan juga Anna tentunya. So let's get the example. Contohnya ialah yesterday Leo decided to go home because he had been in London for 3 months. Yang mana artinya berarti kemarin Leo memutuskan untuk pulang ke rumah karena dia sudah berada di London selama 3 bulan. Wow, pasti homesick banget sih ini ya. Jadi habis itu kita akan membahas tentang had yang mana pada past perfect continuous. Diingat-ingat kalau continuous berarti berakhiran ordinary-nya pasti verb ing. Nah, kita akan membahas tentang had been verb ing. Jadi rumusannya ada subject, ada had tentunya sebagai auxiliary yang pertama dan verb 3 dari been dan juga verb ing. Jadi ini adalah past perfect continuous. As an example, langsung saja kita ke contohnya. Sinta had been studying in the room for 4 hours when I called her. Jadi artinya Sinta masih belajar di ruangannya selama 4 jam ketika aku memanggilnya. Udah membahas yang nominal, verbal, dan juga continuous. Yang terakhir kita akan membahas tentang past perfect yang tetap menggunakan had namun pada passive voice tentunya. Yang mana rumusannya adalah tetap pada had, been, dan juga verb
3. Nah, ini masih bahas tentang skripsi lagi. Contohnya, the paper had been revised by Rana, so I didn't need to recheck it. Yang mana artinya adalah tulisannya sudah direvisi sama Rana, jadi saya tidak perlu mengecek ulang. Okay, so that's all for all what we have learned dari have has tadi, penggunaannya bagaimana, dan khusus pada have karena bertemu dengan future, dan juga had. Okay, jangan lupa itu contoh-contoh kalimat dari kalimat verbal, nominal, continuous bahkan, dan juga passive voice tentunya. So don't forget to check and learn more by analyzing more. Coba dianalisa-analisa, coba teman-teman bikin kalimat-kalimat lainnya, contoh-contoh lainnya, dan coba ditulis di komennya. Okay? So thank you for watching, thank you for having me di penggunaan dari have, has, had part 2 ini. Jangan lupa juga dicek yang part 1-nya. Okay? Bye-bye, I'm Dea and see ya, tata! Kampung Inggris WE